Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini kita bahas kenapa sih padi di Indonesia apa ya hasilnya kurang memuaskan. Ya istilahnya kok petani muda nggak mau bertani ya. Salah satunya ya Mas Bro, karena satu kepastian harga, kemudian lahannya memang di sini banyak yang dikuasai oleh ya konglomerasi lah Mas Bro, bukan ke kalau masyarakat jarang yang menguasai berhektar-hektar. Paling di tempat saya paling ya sekarang jarang kalau individu itu punya lahan satu orang bisa nyampe 2 hektar 3 hektar, sangat jarang. Di tempat saya itu di Lampung ya Mas Bro ya. Di tempat saya itu paling satu orang itu seperempat Mas Bro, seperempat setengah ya, paling banyak paling sedikit 2 kotak ya. Kalau emang nggak bener-bener nggak punya, bahkan ya nggak punya lahan sama sekali ya, karena memang dari orang tuanya nggak punya lahan. Kalau nggak dapat warisan ya nggak ada lahan memang ya. Tapi kalau yang dapat warisan ya ada lahan, tapi ya lahannya udah dibagi-bagi. Lahannya sekarang paling ya seperempat setengah 2 kotak ya, paling sedikit ya. 2 kotak, ada yang 1 kotak. Nah, kali ini kita bahas kenapa sih pertanian di Indonesia itu jauh dari kata maju dan jauh dari kata sejahtera. Ya karena memang satu masalah pembangunan irigasi ini kan kayak di sini nih, contohnya nih di Lampung aja itu irigasi ya bisa dihitung dengan jari lah Mas Bro, dan itu pasti musim kering atau istilahnya sadon kalau istilahnya orang Jawa bilang ya. Biasanya kalau musim kering itu ya ember-ember itu kebalikan lah ya. Kalau dulu kan kalau yang ember-ember September, Oktober, November, Desember hujan. Kalau sekarang beda, Januari, Februari musimnya ganti sekarang ya. Desember, Januari, Februari, Maret itu musim penghujan. Kalau sekarang musimnya udah berganti, musim hujannya kebalikan, karena memang alamnya mungkin yang udah rusak ya, salah satunya. Nah ini di sini dari tahun 60-an 70-an itu nggak ada satupun bendungan yang didandanin ya Mas Bro. Nggak ada istilahnya bendungan untuk menopang air sehingga panennya itu nggak maksimal. Itu biasanya pada musim-musim sadon ya. Kemudian pupuk, nah ini pupuk, banyak sekali pupuk yang disalahgunakan dalam artian bukan di ini ya, karena lemahnya pengawasan ya. Bisa juga di kelompok pertaniannya, bisa juga di atasnya telat turunnya atau gimana, saya nggak tahu prosesnya Mas Bro. Ketika datang di petani, karena memang di grup saya kan banyak kan teman-teman saya gabung grup di petani ya, itu di Jawa Timur istilahnya yang dekat dengan ibu kota itu pupuknya susahnya setengah mati ya, bahkan itu harus beli. Dibandingkan dengan negara sono di India Mas Bro, pupuk terus air mereka dapat suplai, padahal secara musim ya Mas Bro, kita kan ada musim penghujan sama musim kering. Di India itu ya banyak kan musim keringnya daripada penghujan, tapi mereka pintar menyiasatinya dengan membangun bendungan 70 semenjak tahun 60-an ya, 60-an 70-an itu mereka sudah bangun bendungan-bendungan raksasa yang memang fungsinya sebagai irigasi. Dibanding terbalik dengan negeri kita Mas Bro, karena anggaran pertanian kita kalau nggak salah itu cuman nggak lebih dari 10% kayaknya ya, nggak ada lebih dari 10%, sehingga pertanian ini macet istilahnya ya, seperti ini aja ya, nggak ada kemajuan ya, kemajuan yang berarti. Kemudian kita secara teknik ketinggalan teknologi, padahal Thailand, Filipina, Thailand ya, Vietnam itu belajar dari kita Mas Bro, dari
ahli-ahli kita, ilmuwan-ilmuwan IPB yang dulu ngirim tenaga ahli itu kalau nggak salah 30 orang ke ITB khusus untuk belajar model tanam seri. Nah, bandingkan terbalik dengan kita, itu seri itu kita aja nggak tahu. Di sana sudah diterapkan di Thailand, kemudian di ini kita hanya tahunya pupuk kimia, nyemprot kimia, fungisida kimia, ya. Kemudian jual ke konglomerasi, ya, nggak ada koperasi. Kalau zaman di India koperasinya jalan, terus yang ngolah koperasi sampai yang jual sampai jadi produksi padi itu yang ngolah koperasi. Dibandingkan kita jual ke tengkulak yang akhirnya jatuhnya ke konglomerasi, terus harganya disamakan dengan mekanisme pasar. Nah, itu yang bikin agak tricky. Kita kadang-kadang petani itu kalau beras ya laku ya, kadang-kadang di tempat saya itu kayak sekarang ini porang, kayak nasibnya Pinang ya, kayak nasibnya itu nggak laku mas bro, jual aja susah, nggak laku ya. Karena apa? Diserahkan ke mekanisme pasar, nggak jelas dia apa terakhirnya itu mau diekspor kemana dan peruntukannya untuk siapa, harganya berapa di luar. Padahal di luar kalau diangkat setahu saya kayak ini porang ya, porang itu berasnya apa istilahnya jadi beras jadi tepung itu jutaan. Tapi kalau di kampung di saya porang dulu harganya 40.000 sekilo, sekarang porang ya hancur, sekarang balik 5.000, 3.000, 2.500 aja. Kadang-kadang kepul nggak mau ya 5.000. Nah itu miris sekali mas bro ya, karena memang keterlibatan pihak pemerintah, pihak swasta, kemudian pihak dari akademisi itu untuk petani hadirnya itu apa istilahnya ya separuh-paruh, setengah-setengah. Juga petaninya nggak mau berubah. Saya modelnya kayak gini, ya saya tetap ya kayak gini ya, nggak gimana mau berubah. Kalau pemikirannya nggak berubah, cara tanamnya nggak berubah ya, kalau dengan pendapatnya sendiri ya nggak akan maju. Nah itu perlu, makanya penting sekali sebenarnya untuk apa penyuluhan, kemudian dikasih mungkin percontohan sehingga bisa diterapkan. Karena kalau cuman penyuluhan doang ya nggak ada manfaatnya ya mas bro ya, nggak ada manfaatnya ya penyuluhan, kemudian sampai pemasaran, sampai produksi, sampai koperasi, sampai dengan pemasaran. Nah ini pupuk juga susah ya, pupuk juga susah karena memang pupuk ini dikuasai oleh segelintir orang ya mas bro ya. Kalau kita mungkin kalau yang nggak subsidi yang ini gampang dapat pupuknya, kalau kita yang petani ya susah-susah ya, itu miris juga ya. Itu kemudian kenapa kok di India bisa maju, karena kita ya anggaran pertaniannya lebih tinggi daripada anggaran yang lain ya. Dia anggarannya 25%. Amerika aja yang bukan negara pertanian, negara maju, anggaran untuk pertanian saja 20% lebih, di atas 25%. Sehingga dia jadi raksasa pertanian. Padahal negaranya bukan pertanian, negaranya adalah negara maju, negara industri. Nah mirisnya kita negara berkembang, agraris, dananya nggak nyampe 10%, gimana mau maju pembangunan. Nah ini mas bro, nah ini nasibnya gunung-gunung ini mas bro, sudah dikaplingin mas bro. Udah dikapling-kapling kan ya mas bro, karena memang ya ini juga jadi susah juga ini mas bro, air juga penyerapannya nggak ada untuk ini gampang kering. Ini harus dipikirkan ya mas bro, kalau memang apa pemerintahnya mau berubah ya, masyarakatnya berubah bareng-bareng ya oke lah ya, jadi bagus ya negeri kita ya. Jadi memang harus pertama itu adalah fasilitas pertanian itu dimulai dibangun, contohnya ya itu bendungan itu tadi ya. Kemudian yang paling penting adalah yang biar pemudanya tertarik ya pupuk gratis aja mas bro ya. Masa listrik apa motor listrik yang nggak ada kaitannya dengan pertanian, nggak ada kaitannya dengan masyarakat miskin, dibayarin ya mas bro, dibayarin 5 juta. Nah ini pupuk
kita harus beli tiap panen harus beli, dan harganya ya murah sih Mas Bro, 160 ya. 160 sampai 170 satu sak. Tapi kalau biasanya seperempat butuh sekitar 3 kintal, 2 kintal, 3 kintalan ya. Kalau orang sini 3 kintal, 2 kintal, karena mereka mengandalkan memang full pupuknya ya Mas Bro. Inseknya insek kimia, fungisidanya fungisida kimia. Sebenarnya nguntungin ya, nguntungin konglomerasi lah ya, nguntungin perusahaan-perusahaan besar ini petani. Jadi memang harus dirubah nih tata kelolanya. Kalau bisa ya dari pupuk, insek, fungisidanya petani yang lola ya, dibikin koperasi, sehingga yang untung ya buat petani, keuntungannya buat petani dan muternya di petani. Harapannya seperti itu ya. Harapannya ya kita alat-alat modern ketinggalan Mas Bro, masih bajak ya. Ini juga masih di diambil pakai arit ya, kalau orang Jawanya ngarit ya. Jarang yang pakai combat ya. Ini salah satu ketinggalan teknologi. Kemudian ngolah lahan, terus pemupukan juga kita udah ketinggalan jauh ya Mas Bro. Jadi kita ini kalau jerami dibakar sebenarnya rugi juga ya. Jerami dibakar ya rugi sih, kalau saya bilang rugi, karena saya nggak pernah bakar jerami sih. Kalau teman-teman saya sih hobinya bakar jerami. Kalau di sini memang suka bakar jerami karena memang tukang bajaknya juga nggak mau kalau jeraminya ada, katanya susah. Nah itu dilemanya, padahal itu salah satunya untuk ngirit pupuk lah. Jerami itu sebenarnya untuk ngirit pupuk biar pupuknya nggak terlalu banyak ya. Nah itu kenapa kok lahan di Indonesia banyakkan nggak produktif, yaitu salah satunya tadi Mas Bro, banyak lahan yang sudah berubah fungsi ya, alih fungsi. Jadi salah satunya nih sudah jadi perumahan ya. Nah, perumahan Mas Bro. Kemudian gunung-gunung sekarang udah jadi kaplingin semua Mas Bro. Dulu kan penyangga penyangga tak air ya, gak gampang kering. Sekarang sudah banyak yang dikaplingin ya Mas Bro. Kemudian masalah keilmuannya pertanian di Indonesia itu sangat minim sekali, dan mengandalkan perawatan istilahnya ya nggak sesuai sama perkembangan sekarang. Karena memang karena sekarang kan nih hama udah mulai merajalela. Karena karena memang tanaman-tanaman ini sama burung-burung semuanya yang biasanya makanin hama ya udah pada diambilin ya, udah istilahnya ditangkarin ya, sehingga banyak pemangsa-pemangsa alami ini banyak yang sudah nggak ada, sehingga hamanya itu merajalela. Nah itu jadi memang harus sekarang perawatannya di padi dan di sayuran itu sekarang butuh perawatan yang ekstra, karena itu salah satunya hama-hama yang ini banyak berkembang pesat karena nggak ada pengontrolnya, nggak ada rantai makanan yang atasnya udah mati ya, istilahnya udah nggak ada ya. Nah ini kalau biasanya dulu di sini itu banyak burung bos, burung pelecit, burung segala macam ya, burung ini ya, burung kutilang, burung segala macam ya, sampai burung ciblek ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya karena memang ya karena lingkungannya sudah rusak ya Mas Bro, sudah rusak. Kemudian banyak mengendalikan kita pakai hama insek kimia, sehingga populasinya udah nggak ada Mas Bro. Burung satu pun nggak ada Mas Bro sekarang, satu pun nggak ada, karena memang sudah rusak ya ekosistemnya, karena banyak yang alih fungsi tadi lahan ya. Yang kedua, kita ketinggalan alat pertanian sama keilmuan di pertanian. Ini kita yang paham petani seri itu jarang sekali Mas Bro.
dan pemahamannya hanya taunya kita dulu kan digalakkan pertanian kimia, full kimia, inseknya semua kimia, zamannya Pak Harto ya. Nah, sekarang kita harus galakan lagi mungkin Mas Bro, ini petani ini mungkin tugas menteri ya, untuk menggalakkan lagi pertanian yang basicnya adalah pertanian yang modern dan yang tata kelolanya nggak menguntungkan konglomerasi. Sekarang itu koperasi sudah nggak ada, padahal dulu udah mulai berdiri bangkrut karena memang pengelolaan tata kelolanya kurang bagus, rekrutmennya nggak pas, sehingga orang yang nggak kompeten, sehingga jadi tata kelolanya amburadul ya istilahnya, ya amburadul karena nggak kompeten. Jadi harus memang benar-benar kompeten, yang ahli, yang mengelola, sehingga pertanian ini dari koperasi disetorkan, harapannya nanti koperasi bisa hidup lagi ya Mas Bro. Jadi kita jual ke koperasi, kemudian distribusi ke koperasi, kemudian diedarkan lagi ke masyarakat, sehingga nggak banyak rantai makanannya. Nah, sekarang ini kita rantainya banyak sekali, panjang sekali. Ada rantai kepul, ada rantai pengepul besar, pengepul kecil, pengepul besar, terus ada rantai pengepul gedenya lagi, terus ada lagi terus pengecer. Itu 3 kali lipat, berlipat-lipat. Yang untung sebenarnya bukan petani, yang untung ya atasnya lah, ya pengepul ya. Kalau petani kan modalnya udah gede, kemudian harganya sudah jatuh juga di kalangan petani. Mungkin kalau di sini harga padi ya sekitar 650 sampai 700 ya. Di pengepul ya otomatis lebih tinggi lagi ya. Mungkin sampai 8.000. Wah, mereka jualnya jual beras, kadang-kadang jual padi biasanya. Jual beras ya, untungnya lebih 2 kali lipat. Nah, sementara ini kan seperti itu, menguntungkan beberapa pihak tapi nggak, keuntungannya nggak balik ke petani ya. Itu PR besar. Kemudian ini insek dan fungisida, harapannya ya kalau memang di ini ya ditanggung oleh pemerintah, harapannya ya, istilahnya ya berapa persen lah, biar nanti petani itu tidak berat dalam mengelola inseksida, atau memang bikin pabrik sendiri ya, pabrik. Kemudian kalau di Vietnam, di Thailand itu memang dia punya pabrik kerjasama, jadi harga tidak sementang-mentang menentukan adalah harga pabrik. Jadi memang harga pupuk, harga insek, harga fungi yang menentukan itu bukan mekanisme pasar lagi, yang menentukan adalah produsen. Itu yang berbahaya kalau nggak ada batasnya keuntungan ya. Tahu sendiri lah Mas Bro, beli obat misalnya cuman harga 300.000, dijual ke sini udah jadi 1 jutaan ya, itu kenyataannya. Nah, itu nggak ada controlling. Nah, itu yang berbahaya kalau diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi kalau memang ambil keuntungan ya berapa, 20% sampai 40%, sehingga petani itu tidak merugi ya, tidak merugi. Karena sekarang ini jujur saja Mas Bro, coba tanya satupun tanya sama petani, ngeluh nggak? Ya pasti ngeluh semua. Karena apa? Ya bayangin aja Mas Bro, yang insek tadinya cuma 20.000, 25.000, sekarang udah 50.000. Yang pupuk yang tadinya 30.000 jadi 60.000. Ada yang harganya 30.000 bisa 130.000. Naiknya bukan 10%, 20% naiknya itu berlipat-lipat, 100% sampai 120%. Nah, kemarin ngeri sekali. Nah, itu yang berbahaya sekali, harus dikontrol ya. Kalau enggak ya petani ini jadi profesi yang istilahnya tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kalau enggak ditata oleh pemerintah. Ditata bukan hanya pemerintah ya, salah juga saya ngomong pemerintah, dan petaninya sendiri dikelola dan memang harus didampingi ya. Jadi memang harus, sebenarnya ada 3 konsep dari pemerintah, kemudian dari petaninya, kemudian dari sisi akademisinya, terutama ya institusi pertanian, supaya nanti bisa kerjasama bagaimana mengembangkan pertanian yang istilahnya efisien ya. Kalau kita punya sumber daya yang bagus tapi kita nggak punya keilmuan atau istilahnya teknik pertanian yang bagus, terutama
teknik tanam padi yang efisien dan nggak banyak modal. Nah itu juga akan menghambat juga. Jadi ada 3 sinergi. Sekarang ini kan pemerintahnya jalan sendiri, masyarakatnya sendiri karena nggak merasa dipedulikan, padahal pemerintah butuh petani, petani juga butuh pemerintah. Kemudian akademisi jalan sendiri. Nah itu yang kacau ya Mas Bro. Kalau di luar, saya bukan bandingkan ya, kalau di luar negeri itu memang antara pemerintah dan petani dan akademisi itu bersinergi. Jadi kebutuhan petani apa, ilmuannya apa, akademisi yang memenuhi kebutuhan, misalnya keilmuan tentang pertanian yang modern, akademisi yang ngedrop keilmuannya ya, sampai dengan hasilnya. Nah hadirnya pemerintah ini kan cuman ketika pupuk subsidi, tapi nggak dipikirkan bagaimana pembangunan irigasi, bagaimana pembangunan proses menjadi barang jadi ya, nggak jual, petani itu jual langsung padi. Kemudian bagaimana mengelola mesin pertanian, pupuk, penelitian, segala macam ya. Ini kan nggak sinergi Mas Bro, nggak sinergi. Petani sendiri, akademisi sendiri. Akademisi penelitiannya bagus-bagus tapi nggak pernah diaplikasikan ke pertanian, ya sama aja bohong, 0% ya Mas Bro. Jadi harus ada sinergi antara pemerintah dan akademisi supaya nanti ini pertanian Indonesia menjadi maju. Nah mulai sekarang harus memang mau nggak mau anggaran pertanian harus ditingkatkan. Kalau nggak mau persen ya minimal 25% lah Mas Bro, minimal ya 25%. Masa negara maju yang negara industri aja menganggarkan untuk pertanian di atas 20%. Kita negara agraris loh ya, negara agraris. Kemudian kita cuacanya juga cuaca agraris ya, nah, cuaca istilahnya yang bagus untuk buat pertanian. Kenapa kita nggak mengembangkan itu? Jadi ini harus dikembangkan karena memang itu adalah sebenarnya marwahnya undang-undang ya, undang-undang dasar ya, bumi, air dan seluruhnya itu dikelola negara dan dikelola dengan baik. Harusnya ini tanggung jawab ya, dikelola negara untuk kemakmuran rakyat ya, kemakmuran rakyat. Jadi memang harus benar-benar ngelolanya, benar-benar dipikirkan dengan bagus supaya tata kelolanya ini benar-benar termanajemen dengan baik, sehingga nanti dapat menghasilkan yang baik ya, dengan utamanya dengan sinergi. Kalau kita nggak bisa sinergi repot ya, nggak bisa kerjasama antara instansi ya repot juga ya. Jadi antara pertanian, instansi dan akademisi, jadi harus sama-sama terbuka ya. Itu kuncinya sebenarnya. Dan memang harus yang pertama itu adalah anggaran harus ditingkatkan. Oke, sekian dulu Mas Bro.